Meskipun mendapatkan standing ovation di Oscar 2023, tapi trailer The Little Mermaid mendapatkan dislike sebanyak 2,9 juta dislike di YouTube. Jauh lebih besar dari like-nya, yang hanya 374.000 like. Dan tidak cuma dislike saja, kolom komentarnya pun dibanjiri dengan kalimat-kalimat negatif, yang bahkan bisa dibilang rasis. Dan mungkin kalian sudah tahu alasannya. Karena tokoh atau karakter Ariel di sini diperankan oleh aktris berkulit hitam bernama Halle Bailey, yang secara penampilan berbeda jauh dengan versi animasinya yang berkulit putih dan redhead. Kenapa ini bisa terjadi, dan apakah perlu untuk mengubah ras pada sebuah karakter, baik fiksi atau tokoh dalam sejarah? Silakan tonton videonya sampai habis, agar tidak salah paham, karena ini salah satu topik yang cukup sensitif. Perubahan ras atau race swapping di film-film barat, akhir-akhir ini memang sedang menjadi tren. Khususnya perubahan karakter dari yang awalnya berkulit putih, diganti menjadi karakter berkulit hitam, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah blackwashing. Beberapa karakter yang mengalami race swap diantaranya adalah Nick Fury, MJ, Heimdall, hingga Valkyrie, yang semuanya dari MCU atau Disney. Kemudian ada Perry White di film Man of Steel, Cleopatra di film dokumenter Netflix Queen Cleopatra, hingga Juliet dari teater Romeo and Juliet. Semuanya diubah karakternya menjadi berkulit hitam. Dan untuk memahami fenomena ini, kenapa hal ini bisa terjadi, mungkin kita bisa menarik kesimpulan dengan melihat sejarahnya. Pada abad ke-19, terdapat sebuah pertunjukan komedi musik yang disebut minstrelsy. Pertunjukan ini dibawakan oleh orang kulit putih yang menggunakan makeup untuk menghitamkan wajahnya, yang kemudian dikenal dengan istilah blackface. Dalam prakteknya, mereka secara sengaja salah merepresentasikan orang berkulit hitam sebagai orang yang bodoh, malas, cenderung berbuat kejahatan, dan sulit dimengerti, yang tujuannya hanya untuk mengundang gelak tawa penontonnya. Lalu seiring dengan perkembangan media, praktik tersebut kemudian berpindah ke media lain, seperti acara radio, televisi, hingga ke film bioskop. Dan seiring dengan banyaknya tuntutan karena penggambaran yang tidak sesuai tadi, serta alasan hak kesetaraan, akhirnya penggunaan blackface dikurangi. I don't believe you people. What do you mean, you people? Namun dari sini muncullah whitewashing. Berbeda dengan blackface, whitewashing adalah mengubah karakter yang bukan berkulit putih menjadi berkulit putih. Dan ini tidak terbatas pada memutihkan karakter yang berkulit hitam saja. Misalnya seperti Liam Neeson sebagai Ra's al Ghul yang seharusnya Arab di film Batman Begins, Johnny Depp sebagai Tonto yang merupakan natif Amerika di film The Lone Ranger, hingga Christian Bale sebagai Musa di film Exodus. Lahirnya whitewashing ini kemudian memunculkan masalah baru, karena semua film atau acara TV didominasi oleh orang berkulit putih. Ras lainnya termasuk kulit hitam, dirasa kurang terwakili dan diakui keberadaannya di dalam media hiburan, khususnya di dunia perfilman. Berdasarkan sejarah tersebut, sepertinya industri perfilman barat ingin menghilangkan citra rasis dan diskriminasi yang sudah ada sejak dulu, khususnya di sini, untuk orang berkulit hitam. Dan ditambah lagi, dengan munculnya gerakan Black Lives Matter, yang akhir-akhir ini menjadikan banyak film diwarnai dengan blackwashing. Namun apakah blackwashing menyelesaikan masalah? Meskipun hal ini sedikit sensitif, tapi menurut saya, blackwashing justru malah menambah masalah baru. Dan berikut adalah alasannya. Kasus blackwashing ini sebenarnya merupakan hasil dari penerapan konsep keanekaragaman, kesetaraan, dan inklusi dalam lingkungan kerja. Hal ini bagus, bahkan memberi kesempatan dan peluang bagi bangsa atau ras lain, termasuk bangsa Indonesia, untuk masuk ke dalam industri film Hollywood. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika semuanya diubah menjadi aktor yang berkulit hitam. Dan ini, saya garis bawahi, bukan mengenai aktornya yang berkulit hitam, tetapi lebih ke bagaimana penggambaran karakternya. Maksudnya seperti ini. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu sebuah serial dokumenter dari Netflix yang berjudul Queen Cleopatra. Sebagaimana yang kita tahu, Cleopatra merupakan ratu atau Firaun terakhir dari kerajaan Mesir kuno. Dan menurut para ahli sejarah, sangat kecil kemungkinannya jika Cleopatra adalah seorang wanita berkulit hitam. Sedangkan dalam dokumenter Netflix, yang katanya menghadirkan pakar sejarah, berani mengatakan jika Cleopatra adalah seorang berkulit hitam, hanya dengan didukung bukti yang tidak valid. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. Dan inilah yang menjadi masalah. Ketika tokoh sejarah yang benar-benar pernah ada, diperankan oleh aktor yang tidak sesuai. Serial dokumenter ini akhirnya memicu kontroversi di Mesir, terutama para akademisi Mesir, yang bahkan sampai menggugat Netflix karena hal ini. Bisa dibayangkan, rakyat Mesir yang bangga dengan sejarahnya, atau para ahli sejarah Mesir yang sudah bertahun-tahun mempelajari sejarah dan budaya mereka, tiba-tiba saja sejarahnya itu diubah dan direpresentasikan secara tidak sesuai.
Jadi sudah sangat wajar kalau mereka marah. Sehingga bisa dikatakan, jika praktik blackwashing ini tidak sesuai dalam konteks ini. Hal ini justru malah akan menambah rasisme dan tendensi negatif terhadap orang berkulit hitam sendiri. Kemudian contoh lainnya, saya pernah melihat suatu film yang sayangnya lupa judulnya, yang di film tersebut berlatar di Eropa di masa saat orang berkulit hitam kurang begitu diterima keberadaannya. Meskipun film fiksi, namun film ini juga mereferensikan unsur sejarah berdasarkan sejarah yang ada di dunia nyata. Hanya saja, kasus perbudakan yang dilakukan oleh orang Eropa kepada orang berkulit hitam di masa itu dihilangkan keberadaannya. Di sini mereka terlihat akur dan sudah menerapkan konsep keberagaman. Walaupun maksudnya baik, namun pendekatan ini juga menurut saya justru akan menutupi sejarah kelam perbudakan yang dulu mereka lakukan ke orang berkulit hitam. Dan yang terakhir, untuk karakter yang benar-benar fiksi atau bahkan karakter kartun dan bukan manusia, sebenarnya saya pribadi tidak mempermasalahkannya. Tapi bagaimanapun juga, untuk karakter yang sudah melekat di benak masyarakat dan memiliki fandom yang besar, menurut saya sebaiknya jangan. Karena terlalu beresiko dan justru semakin memicu rasisme yang tidak perlu. Seperti misalnya Ariel di The Little Mermaid yang sudah dibahas di awal. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka tetap memaksakan hal ini? Karena saya yakin mereka sudah tahu konsekuensinya. Apakah ini hanya sebagai teknik marketing saja, untuk menjadikan filmnya ramai diperbincangkan? Atau hanya sebagai formalitas saja, atau istilahnya tokenisasi, yaitu mempekerjakan aktor dari kelompok minoritas, agar mencegah kritik dan memberikan kesan jika kelompok tersebut diperlakukan secara adil? Nobody's gonna know.